yang kita kenal kan ya, apalagi aku gitu, kenalnya Hamka yang udah wujud tuanya itu, sepuh itu. Tapi ketika dia sampai ke titik itu, kita nggak ada yang pernah tahu gitu. Sama kayak banyak orang yang tahu tenggelamnya Karel van der Wijk, tahu Majnun gitu. Iya, taunya quote Buya, quote indahnya Hamka gitu, yang bahkan banyak sekali dimainkan untuk narasi-narasi politik gitu kan. Tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya siapa yang nulis. Dalam politik, kadangkawan bisa menjadi lawan. Bapak kami tahan berdasarkan Undang-Undang Anti Subversif Perpres nomor 11. Saya bukan pengkhianat. Saya korbankan suara saya untuk bangsa ini. Halo Sobat TK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Saya hari ini kedatangan aktor kondang, banyak filmnya. Banyak filmnya yang box office di Indonesia. Satu lagi ada cucu sastrawan besar pujangga. Ada Abang Vino Bastian dan Uni Minong. Nama aslinya sebenarnya bukan Minong. Siapa Uni, nama aslinya Uni? Siti Mursidah. Siti Mursidah. Jadi sebelum ke Mas Vino G. Bastian, ngobrol dulu sama Uni ya. Siap. Uni ini boleh diceritakan ke Sobat TK, cucu Buya Hamka yang keberapa dan bagaimana ceritanya Uni? Monggo. Assalamualaikum Mas Kin. Waalaikumsalam Uni. Karena banyaknya cucu ya Mas Kin, aku lupa cucu keberapa. Totalnya berapa Uni? 33 cucu. Dari 10 ya? 9. Oh 9 anak putra. Buya. Dari aslinya 12 ya? Aslinya 12, meninggal 2. Oke. Ibu saya itu anak keempat. Tinggal 2 berarti 10 dong? Iya tinggal 10 kan, yang pertama gak punya anak. Oh iya. Dan ngitungnya udah banyak lah. Terus ibu saya itu kan anak pertama perempuan. Jadi kita tinggalnya di Raden Patah. Ibu Azizah Hamka. Azizah Hamka. Karena kita tinggal di situ otomatis kan kita jadi dekat ya sama Nambu. Aku manggil Buya itu Nambu. Kehidupan sehari-hari ya sama dia. Dari kita kecil sampai sekolah, sampai beliau wafat tuh aku kelas 6 SD. 6 SD. Uni melihat aktor seperti Vino G. Bastian memainkan karakter Nambu. Itu sempat ngasih masukan barangkali ke Falcon, ke Mas Fajar Bustomi? Enggak, kita yang ngasih masukan mungkin orang tua kita dulu ya, karena ini kan prosesnya udah lama. Cuman pertama kali kita ketemu, aku kan diundang ke Al-Azhar 2000 berapa tuh Vin ya, lupa. Udah lama deh, 2017, 16, 14 gitu. Kita ngeliatnya gini, Vino gitu, dia kan anak pang. Dia kan preman. Kok bisa anak pang? Filmnya waktu itu ya. Kalau Bella jadi Anu Sitoraham oke lah ya. Vino jadi Buya Hamka gitu. Ya udah, terus kita gini, nggak salah kita foto-foto dong sama dia, kan masih nggak muda. Nggak salah foto-foto ya. Masih muda apa gitu kan. Terus kita ngeliatnya ke Vino gitu ya. Nah udah proses berjalan, kita nggak tahu kabarnya mereka syuting, tiba-tiba diundang untuk nonton yang masih belum bagus lah, apa sih? Masih offline. Kita ngeliatnya gini, iya keren banget gitu kok, persis banget. Kita diundang ke Falcon tuh untuk ngeliat gitu ya, belum jadi itu filmnya, lama 7 jam. Pas kita ngeliat gini, gila keren banget Vino, ya Allah keren banget. Ya maksudnya karakternya pas di dia gitu. Dua-duanya sama nih, Vino dan Bella. Tapi kan ini Buya Hamka, jadi kita ngeliatnya kan ke Nambunya. Pada saat dia di penjara, pada saat dia sedih, pada saat dia berjuang, pada saat dia ketua majelis ulama, itu semua bagus. Dan kita gini, keren banget, dapet nih si Vino gitu. Ya udah terus kita jadi kagum sama dia, gitu. Vino jadi Buya Hamka, gitu. Yang tadi dipertanyakan. Ternyata hebat banget. Dan terakhir ya Mas Kin, kita sempat diundang untuk nonton premier awal. Saya ajak ibu saya. Ibu saya tuh nonton kan. Terus dia malam itu kan tidur sama Minong. Dia bilang, Nong tadi ibu ketemu ayah sama Umi. Di mana? Di bioskop. Dia kan udah sepuh. Di bioskop. Usia berapa sekarang? 84.
bukan Bu, itu film Nambo gitu. Enggak Rasonyo katanya, enggak kayaknya deh. Ada Ayah sama Umi. Terus dia diam, aku merinding. Ya Allah si Vino, terus aku bilang gini sama sepupuku, lihat gak sih filmnya? Iya persis banget Kak, make upnya ya Vin. Cara ngomong dia kan Nambo itu kan serak-serak basah. Dia serak-serak basah kan suaranya, jadi agak-agak mirip gitu. Kita ngeliatnya gini, gila Nambo pada nangis. Cucunya nih yang nonton gini, yang kenal ya Allah, gimana Nambo gitu, Nambonya kan dia. Berarti apa ya, hebat loh. Iya. Makasih. Bagus gitu, Dapet maksudnya totalitasnya bagus. Dapat ya Vin? Keluarga sekarang kalau ketemu Vino manggilnya masih Nambo. Wah. Enggak ya. Ada yang manggil Nambo, Nambo gitu. Jadi keluarga memang tidak dilibatkan ketika Falcon Pictures dan Star Vision ataupun Fajar Bustami memilih salah satu peran utama itu enggak diajak Tapi begitu ngobrol tahu ya? mungkin kita cuma kasih masukan dikit-dikit aja. Dan itu kan bukan generasi, itu kan masih ada semua ya. Anak-anaknya sekarang tinggal bertiga, Ibu, Om Afif sama Om Sakip. Dulu kan masih ada dari 10 itu? dan masih ada yang sehat kan waktu itu. Sekarang udah banyak yang meninggal. Berarti yang waktu premier pertama kali volume pertama Buya Hamka volume pertama yang di atas duduk di atas kursi roda itu Iya itu. Uni Gitu, Pak Afif. Pak Afif itu Itu ya? yang nomor 9, itu Nomor nomor 9. Ibu saya nomor 4. Oke. Gitu. Jadi ternyata aktingnya dapat banget Dapat ya, banget. mengingatkan pada Alhamdulillah, dan nggak mengecewakan. Temanku nonton semua yang komen ke kita ya keluarga, Inong gila keren banget filmnya gitu, bagus. Dan bukan muji apa enggak, emang karena kan kita tahu Nambo. Aku kan hidup sama dia, begitu ngelihat gitu, ya keren banget, pas banget gitu, ngomongnya, kerasnya gitu ya. Aku bilang Vino hebat, nggak tahu dia belajar di mana bahasanya, apanya gitu ya, maksudnya. Kan nggak ketemu, cuman baca ya Vin, Iya. baca doang atau lihat ceramahnya kan nggak ada Bu ya, kan nggak ada, cuma lihat ceramahnya, kata-katanya apa, semangatnya, sedihnya itu dapat, sedihnya waktu pas di penjara itu dapat semua. Kita yang tahu Rambo diceritain kan bagaimana dia tuh jatuh bangunnya di penjara kan, ngelihat itu jadi nangis gitu ya, kayak iya beneran gitu. Ya keren Vin. Makasih Uni. Mas Vino, padahal kan sebenarnya apa ya? Ini bukan film pertama memainkan karakter orang, maksudnya tokoh Indonesia ya. Sebelumnya ada Krisya, ada Kasino, kemudian hari ini ada Hamka. Terutama untuk Hamka, bagaimana Mas Vino kemudian membuat biar satu frekuensi? Iya sebetulnya. Apa yang itu sih. dilakukan saat itu? Sebetulnya ya yang penting buat saya adalah satu frekuensi itu tadi, bener kata Mas Kin. Karena kalau mau dilihat mau dimirip-miripin ya susah sih. 100% mirip nggak mungkin gitu. Prostetik sebagus apapun nggak akan mungkin gitu. Apalagi ketika masih muda tanpa riasan makeup prostetik itu lebih jauh lagi gitu kan. Kalau misal dibandingin apple to apple dengan fotonya gitu. Terus apa yang bisa saya berikan lewat karakter Hamka ini? Memang waktu pertama kali ketemu dengan Buya Afif ya sama Umi Aziza gitu, ketemu beliau menceritakan Buya itu seperti apa gitu, dulunya seperti apa diceritakan. Terus saya baca bukunya. Memang yang paling kena, yang paling membantu saya itu adalah baca bukunya, karena kan beliau menulis beberapa autobiografi ya, menulis ceritanya dia sendiri, dan autobiografinya itu pun diamini oleh penulis-penulis lain. Jadi ada satu buku yang bukunya itu saya lupa judulnya, isinya itu adalah tanggapan dari sahabat-sahabat beliau seperti Muhammad Hatta, Natsir tentang Hamka gitu. Bukunya tebal sekali gitu. Jadi beliau seperti apa, kalau berbicara seperti apa. Nah, jadi itu saya baca. Kebetulan saya dapat buku itu tuh nggak tahu dari mana. Saya beli waktu itu di online. Saya beli. Masih ada bukunya di rumah, warnanya hijau gitu tebal. Jadi itu buku yang bercerita tentang Hamka, tapi bukan Hamka yang nulis. Saya baca, saya masuk-masukkan nih dulu ketika kan ada temennya yang sahabatnya di umur Hamka segini, ada yang udah tua. Saya bikin grafiknya tuh. Terus saya baca lagi bukunya Hamka yang ketika dia nulis waktu masih muda gitu kan, kebanyakan romance. Kebanyakan romance, terus ketika romance itu kelihatan banget dia begitu berapi-api, begitu tajam ketika mengkritik, begitu semakin
usia lanjut tetap kritiknya tetap semakin tajam tapi dengan bahasa-bahasa yang lebih sejuk gitu. Karena saya ngobrol sama Fajar, kayaknya gue menemukan satu metode nih buat gue sendiri gitu untuk mencari gimana Hamka, karena yang ada di videonya itu Hamka cuma ada 2 video yang didapat di mana-mana gitu, cuma 2 video. Video yang pertama itu ketika Hamka sudah ceramah, Buya itu ceramah di TVRI, tapi cuma duduk gitu. Yang satu lagi ketika dia mempropagandakan Jepang. Satu orasi ya? Satu orasi. Wah, dia dengan apa namanya berapi-api di ribuan masa gitu. Cuman 2 itu yang bisa. Yang lainnya pun kalau ada mungkin cuplikan kayak dia lagi udah tua misalnya mau menghadiri ceramah berjalan gitu, tapi nggak ada dialog, nggak ada apanya gitu. Nah dari situ udah saya bikin grafik sendiri, saya tawarkan ke saudara gimana kalau misalnya kayak gini-gini, karena ini adalah yang paling otentik yang apa namanya bisa saya kasih, dan saya nggak mau improve kalimat-kalimat yang nggak pernah diucapkan oleh seorang Hamka. Jadi tulisan Mas Alim memang udah melalui riset panjang gitu. Mas Alim sama Mbak Cassandra. Mbak Cassandra gitu. Jadi mereka udah melakukan riset sebelumnya. Mungkin Mbak Cassandra lebih ke politiknya, Mas Alim lebih ke dramanya gitu. Akhirnya dilebur, akhirnya jadi skrip yang sekarang gitu. Akhirnya saya bilang sama Fajar, kayaknya gue pakai yang ini nih. Kalaupun ada kalimat-kalimat yang di luar itu, boleh nggak gue balikin lagi ke yang tulis Hamka. Ada kok kalimat itu, tapi mungkin mau didramatisasi, tapi gue balikin lagi nih ke ini gitu. Terus ada ceramah, nanti di part yang ketiga pun juga ada satu Hamka ceramah gitu, tapi di skripnya itu cuma tulisan Hamka berceramah gitu. Nggak ada isinya. Nggak ada dialognya itu? Nggak ada dialognya. Akhirnya saya buat sendiri. Saya buat sendiri gitu. Saya buat sendiri dari mana? Dari buku-bukunya Hamka. Jadi dari beberapa bukunya Hamka yang temanya sama, saya rangkum terus kasih ke saudara, gimana ini nggak mungkin bisa dibantah karena ini tulisannya Hamka gitu. Paling nanti kita kasih tambahan kurang lebih. PR-nya ada ya, PR-nya ternyata ya? Ada, cuman kan gini, sebetulnya bisa aja kita buat Hamka berceramah off sound gitu kan, apa namanya, unaudible gitu, maksudnya nggak ada suaranya gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin, maksudnya sayang. Kalaupun nanti mau di tanpa suara pun masih bisa tetap. Tapi kalau misalnya nanti setelah diedit suaranya mau dikeluarkan, kan kita harus bikin pidato ini atau ceramah ini yang benar gitu. Jangan sampai mengarang bebas. Hamka menyebutkan itu, akhirnya saya buat waktu itu di Padang bikin. Itu di tengah syuting? Tengah syuting, bikin di Padang gitu kan. Kebetulan buku-bukunya saya bawa semua. Buku-bukunya Hamka tuh aku bawa semua, tulis gitu kan. Terus kasih ke Fajar, nih bisa nggak? Oh boleh, ini boleh. Tapi ini apa namanya beneran yang Hamka ngomong, iya ini ada. Jadi setiap itu tuh ini dari buku ini gitu. Jadi otentik lah. Nah mungkin dari situ sih, kalau masalah dapat atau mirip atau nggak miripnya itu satu apa namanya jackpot lah buat aku gitu kalau keluarga melihat. Tapi memang dari awal kita bahkan ketika kita tes make up pun, orang yang sama make upnya aja tuh satu hari ke hari yang lain tuh bisa beda. Gitu. Ada yang mirip sama Hamka, ada yang cuma mirip sebagai orang tua aja, kakek-kakek gitu. Ya kita nggak bisa menjudge, apalagi kalau udah jadi gitu kan. Begitu di kamera ini kayaknya lebih terlihat sebagai kakek-kakek aja gitu. Kalau kita mau rubah lagi harus butuh waktu 6 jam lagi. Harganya lebih mahal lagi gitu. Jadi memang apa namanya, ya on off, bukan on off ya, maksudnya ada yang mirip, ada yang enggak ya. Susah. Itu adalah yang maksimal yang kita bisa lakukan untuk make up. Itu pun ganti make up berkali-kali itu mahal banget gitu. Jadi mahal tuh bukan cuma karena biaya make upnya aja, bukan hanya produksinya aja, tapi ketika dia salah, crack, diulang lagi. Itu kan nambah terus tuh. Nambah terus gitu. Itu baru Buya gitu. Belum Haji Rasul ya? Haji Rasul itu apa namanya, itu kan juga nggak sekali jadi gitu kan, ada yang diulang lagi. Nah udah jadi pun ketika di kamera ada aja itunya, make upnya harus ditusir lagi pakai CGI, pakai apa. Jadi makanya make up seperti yang mungkin dulu pernah di share itu harga segitu, bukan cuma make up itu aja, tapi benerinnya lagi, touch up-nya lagi, ya mungkin seperti itu, saya nggak tahu hasilnya. Jadi itu sih yang bisa saya tawarkan lewat film ini gitu, di luar kekurangan dan kelebihannya. Nanti kalau penonton bioskop itu melihat Hamka dan Siti Raham volume kedua, apakah
harus nonton film volume 1 dulu? Enggak. Jadi memang film ini sebetulnya udah didesain gitu. Sebenarnya film ini awalnya hanya dua, tapi nggak tahu keputusan dari produser dan sutradara atau mungkin keluarga juga. Sepertinya sayang gitu kalau misalnya apa namanya dipadetin juga. Mungkin buat sebagian orang terlalu lama, terlalu banyak gitu, sampai trilogi gitu kan. Apalagi part pertamanya itu kita masih melihat kayak hanya pembukaan lah, hanya ya ini Hamka ini perjuangannya ini, belum terlalu masuk ke titik ininya perjuangannya dia itu apa gitu. Tapi kan orang juga harus tahu untuk nyampe ke titik yang volume 2 ini, Hamka melalui fase ini nih. Hamka sementara yang kita kenal kan ya, apalagi aku gitu, kenalnya Hamka yang udah wujud tuanya itu, sepuh itu. Tapi ketika dia sampai ke titik itu, kita nggak ada yang pernah tahu gitu. Sama kayak banyak orang yang tahu tenggelamnya Karel van der Wijk, tahu iya, taunya quote Buya, quote indahnya Hamka gitu, yang bahkan banyak sekali dimainkan untuk narasi politik gitu kan. Tapi kita nggak pernah tahu itu sebetulnya siapa yang nulis gitu kan. Ternyata Hamka gitu. Jadi saya rasa ya dibagi seperti ini ya ada plus ada minusnya, tapi paling enggak film ini bukan cuma untuk saat ini gitu ya. Film ini sampai kapanpun orang bisa lihat gitu. Terserah mereka mau lihat fase di mana perjuangan Hamka, mereka tinggal bisa milih. Bahwa nanti kalau Sobat WK nonton filmnya Buya Hamka, ternyata Hamka itu memang orangnya sangat baik dan tidak pendendam loh, Mas Vino. Jadi sekalipun pernah dipenjarakan, ditahan tanpa pengadilan oleh Bung Karno, kemudian bertentangan, pernah dianggap pernah ribut tanda kutip dengan Pramudia Anantatur pun juga ternyata Hamka itu bukan orang yang pendendam. Jadi tetap dia mengambil bahwa jalan yang ditempuh hari ini akan mendatangkan kebaikan di kemudian hari itu, Mas Vino. Tapi itu memang nggak serta-merta seperti itu sih menjadi seorang Hamka itu gitu. Jadi ternyata di fase yang pertama pun Hamka masih banyak blunder. Yang di volume pertama itu ketika dia bekerja sama dengan Jepang, dia berbicara, dia menganggap bahwa itu adalah cara terbaik, ternyata blunder gitu kan. Ternyata dianggap sama ante-ante Jepang. Iya, ante Jepang gitu. Padahal maksudnya baik. Jadi memang yang menarik buat saya kenapa film ini harus panjang itu karena kita bisa melihat Hamka untuk menjadi seperti sesabar itu, seikhlas itu, ya perjuangannya ini gitu. Bahkan ketika di penjara sekalipun, Hamka itu nggak langsung dia bisa sesabar seikhlas itu. Ada fase-fase dia jatuh sejatuh-jatuhnya gitu, sampai bahkan mau bunuh diri gitu. Itu benar-benar nyata gitu. Karena banyak sekali yang ketika saya dengar waktu di editing film ini, udahlah yang part bunuh diri atau apa itu nggak usah inilah, karena kan beliau ulama. Tapi ada sisi lain yang ulama itu tetap manusia. Ulama itu tetap kita harus belajar bukan cuma dari baik-baikannya aja gitu, tapi juga dari fase titik terendah dia. Gitu. Karena kita akan menampilkan dia di sisi dia sudah bangkit, kita harus menceritakan ini gitu, bahwa manusia itu nggak pernah 100% sempurna. Gitu. Buat saya ya setuju sih. Jadi memang digambarkan secara utuh ya. Secara utuh gitu. Walaupun tetap ya pola penulisan di skrip film ini tetap kayak ada semacam fragmen dalam arti film Hamka ini udah open book besar sekali gitu. Kita baca di Google dimanapun juga itu banyak sekali gitu. Fase mana yang mau kita angkat gitu. Kalau misalnya mau dijadikan secara utuh itu 7 jam. 7 jam gitu. Mau berapa part, mau 5 part nggak mungkin gitu. 3 part aja nih buat kita masih terasa sangat panjang. Akhirnya gimana caranya kita masuk ke dalam biar film ini masih bisa tetap dinikmati tapi tidak menjadi sesuatu yang bosan gitu. Akhirnya kita ambil fragmen-fragmen di part-part paling krusial dalam perjuangannya Hamka gitu. Jadi memang kalau ketika teman-teman nonton, ini kok seperti nonton fragmen ini memang karena memang penggambaran dari skripnya pun sudah memang dibuat seperti itu gitu. Jadi kita lihat fase Hamka saat ini, tiba-tiba kita loncat kemana lagi gitu. Tapi semua itu jadi benang merah.
jadi benang merah gitu. Mungkin kalau orang yang pengen ceritanya seperti drama, film-film biopik yang lain, mungkin nggak seperti itu gitu. Tapi ini memang sudah diramu seperti itu sih, biar nggak ada yang hilang gitu, Mas Ken. Titik-titik krusial dalam perjuangan Hamka itu gitu. Kalau di judulnya memang melibatkan ada Siti Raham, istrinya. Kemudian di trailernya di Hamka dan Siti Raham volume 2 muncul sosok Soekarno yang dimainkan Anjasmara. Kalau boleh spill sedikit, Mas Vino, kira-kira nanti yang kedua ini bobotnya ceritanya akan cenderung kemana si Hamka ini, perjalanan Hamka ini dengan Siti Hamka yang penyabar itu. Jadi Siti Raham ini meskipun Hamka hidupnya masih kere, duitnya nggak banyak saat itu dari menulis, ya tetap setia menemani Hamka, tetap bikinin kopi. Ketika Hamka punya banyak duit dari hasil menulisnya pun, dia tidak sombong gitu loh, Siti Raham itu. Atau konfliknya dengan sahabatnya, Soekarno. Jadi kalau bisa di-spill sedikit, semuanya itu ada. Semuanya itu ada. Bahkan yang konflik dengan Pramudia pun ada gitu. Yang jadi Pramudia siapa nih? Nanti kita lihat. Jadi sebenarnya, tapi kenapa judulnya Hamka dan Siti Raham? Sebetulnya kan film ini pertamanya Buya Hamka volume 1, volume 2, dan volume 3 gitu. Betul. Tapi mungkin setelah melalui QC lagi, dilihat lagi, apalagi sekarang situasi, kayak kita nggak pernah tahu ya film ini akan tayang kapan. Gitu. Dan tiba-tiba mendapatkan waktu dari eksibitor itu adalah begitu pas masa kampanye lagi kan. Sebetulnya kan tadinya sebelumnya kita harus tayang ini kan, tapi ternyata ya mungkin ada pertimbangan lain termasuk ini. Jadi memang mungkin ada kenapa jadi Hamka dan Siti Raham itu mungkin untuk sedikit meredam sedikit meredam bahwa film ini tetap adalah sebuah film biopik perjalanan seorang Hamka, tapi memang tidak dipungkiri bahwa keberadaan Hamka ini dia tidak bisa sekuat itu, strong itu, staff itu tanpa adanya Siti Raham gitu. Memang Raham ini selalu yang ada dalam setiap perjuangan Buya Hamka. Meskipun sering ditinggal ya. Meskipun sering ditinggal, betul. Meskipun sering ditinggal. Beberapa film biopik ini menurut kami ketika membuat, dan ternyata Mbak Nana Najwa Shihab pun juga melihat ini gitu, bahwa beberapa film biopik kita tuh terlalu menampilkan bahwa siapa yang ditampilkan, siapa tokoh yang akan dimainkan itu yang digambarkan, fokusnya di situ. Tapi lupa support sistemnya itu, mereka bisa sampai seperti itu seperti apa gitu. Inspirasi beliau untuk berjuang itu sebetulnya siapa gitu. Kan ada lingkungan yang paling kecil, itu keluarga. Nah memang Siti Raham ini nggak selalu ada di saat Hamka itu berjuang. Tapi begitu Hamka ada di titik terendah dan Hamka ada di posisi paling atas, dia selalu ada gitu. Bahkan ketika dia difitnah dan berhubungan dengan sahabatnya sendiri Soekarno gitu, tetap beliau itu bukan menjadi sosok yang malah mengobrak-abrik. Tetap sabar ya. Tetap sabar, tetap ini gitu. Dan Dan masukan positif ya. benar. Dan kita juga mau menggambarkan pasang surut hubungan antara Hamka dan Soekarno pun tetap dengan elegan gitu, tetap dengan indah. Bagaimanapun juga dua tokoh ini adalah tokoh bangsa kita, tokoh panutan semua orang itu. Kita tidak pengen ketika orang nonton ini, walaupun tergantung persepsi masing-masing, satu berpihak pada ini, satu berpihak pada ini gitu. Termasuk juga dengan Pram yang karyanya juga luar biasa. Kita pengen itu adalah bagian dari sejarah bangsa kita. Ya. Dan yang paling penting bahwa kenapa Hamka bisa sesabar itu, bisa seikhlas itu, bisa dengan tekanan yang dia dapat, itu nggak segampang itu dia dapat. Gitu. Nggak tiba-tiba lahir dia jadi hero yang mendapatkan istilahnya dari Tuhan gitu, kamu jadi orang sabar, kamu jadi enggak seperti itu. Dia bukan nabi, dia prosesnya panjang lah ya. Panjang. Dari Hamka remaja suka ribut sama Haji Rasul, terus dia berani merantau bahkan ke Mekah dengan uangnya sendiri. Itu luar biasa. Udah memperlihatkan ketangguhan dia. Bahkan Hamka tidak bercita-cita untuk menjadi ulama juga. Dia tidak bercita-cita menjadi ulama gitu. Bahkan dia bertentangan terus dengan Haji Rasul, bapaknya yang sangat keras, yang memang ulama besar di sana.
gurunya seorang Soekarno Betul. juga gitu. Ayahnya bahkan. Ayahnya Soekarno. Ayah angkatnya. Ayah angkatnya Soekarno. Dan apa namanya, apakah beliau mau tiba-tiba mau menjadi seorang ulama? Enggak, itu nanti akan kita ceritakan pelan-pelan. Gitu. Jadi nanti akan perjalanan itu akan terlihat ya, perjalanan Hamka ya dari meskipun nanti di volume ketiga ya yang Hamka remaja ya. Iya. Mas Inut juga mulai terlibat itu ketika Hamka remaja itu. Iya, saya main dari umur 16. Pertanyaannya adalah kok saya gitu, umur 16. Iya. Walaupun di bawah itu tetap ada gitu, Rebong yang main, tapi 16 itu kan masih tapi gini loh, Mas Kin. Ternyata orang-orang tua kita dulu, kita umur 16 sekarang nih masih main game. Mereka tuh dari umur 15, 16 itu udah berjuang, udah merantau, dan bahkan di umur 17-18 mereka udah menikah. Iya. Gitu. Jadi proses pendewasaannya tuh makin besar. Dijodohkan gitu. ya? Saya lupa, enggak. Hamka dijodohkan. Maksudnya dengan Siti Raham itu setahu saya ya, ini Uni ya, nanti dikoreksi kalau salah. Jadi sama pamannya Pak Etek itu ya, yang disebutnya Pak Etek. Iya. Bukan dijodohkan sebenarnya, tapi dikenalkan sama Siti Raham. Ternyata memang ya udah memang jantung hatinya di situ ternyata. Meskipun dari awalnya kan di kapal Karimata itu kan ketemu juga sama Kulsum. Itu yang menjadi tenggelamnya kapal Van Roo. Yang juga heboh ya. Heboh. Tulisannya Hamka bikin heboh. Tapi hebohnya kan justru saat itu tahun 60-an juga udah heboh. Disebut sebagai plagiator segala macam kan. Sekarang heboh lagi. Sampai akhirnya dijodohkan dengan selain Kulsum tuh ada lagi itu satu. Ada beberapa. Tapi setidaknya dari muda memang sudah dikisahkan bahwa Hamka ini orangnya memang tangguh. Jadi dibalik dia ributnya sama ayahnya sendiri, bahkan tidak pernah akur sampai dewasa pun juga ceritanya ada dan itu tadi memang tidak hanya suksesnya Hamka, tapi juga ternyata proses perjuangannya dia baik secara pribadi ataupun untuk bangsa itu memang luar biasa. Bahkan sampai dia merantau ke Jawa. Itu awalnya bukan dia mau berguru. Ada juga ya ada. Bukan hanya dia mau berguru sama Hos Cokroaminoto yang sudah sebesar itu, tapi dia mau tahu karena kan dulu koran-koran dari Hos Cokroaminoto itu apa ya namanya, pokoknya itu udah sampai ke Sumatera kan? Udah sampai ke Sumatera gitu. Jadi terkenal ya Hos Cokroaminoto terkenal. Nah, dia melihat apa hebatnya orang ini. Orang Sumatera kan gitu kan, apa hebatnya dia sampai punya tulisan, sampai dielulukan, sampai menjadi tokoh guru bangsa pada saat merantau lah dia. Dia cuma mau cari tahu. Sekalipun nggak pamit sama bapaknya juga ya. Seperti apa gitu. Ternyata memang hebat. Memang hebat gitu. Jadi memang orang yang ditabrak. Ilmunya ternyata lebih hebat dia daripada. Iya, lebih hebat gitu. Makanya ketika pas dia meskipun udah menulis juga ya, si Hamka udah menulis juga sebenarnya di Sumatera ya, di Tanah Minang ya. Udah ada, tapi kan lebih ke roman, lebih ke apa. Bahkan sebetulnya kayak dia tuh dia kawin aja itu bahkan dari hasil tulisannya dia. Si Sabaria itu gitu. Menikah dengan gitu, uangnya sendiri. Uangnya sendiri gitu. Jadi memang Hamka ini karakter yang menarik sih. Dia benar bukan terinspirasi dari bapaknya untuk menulis, tapi justru karena dia bertentangan dengan bapaknya, dia bilang mana yang hebat, siapa yang hebat gitu. Ayo sini kita ketemu. Ternyata memang benar orang hebat. Nah, dari situlah dia mulai terbuka gitu. Waktu syuting sempat kesulitan kah ketika harus beradu akting dengan Doni Damara yang memerankan Haji Rasul? Iya, memang porsinya banyak nggak itu Mas Vino ketika dengan Doni Damara itu, terutama lumayan banyak. Tapi mungkin lebih banyak lagi ketika Rebong di bawah saya itu ya. Karena beliau yang di usia belasan awal itu memang karakter Hamka Malik muda itu memang yang selalu bertentangan dengan apa namanya ayahnya gitu. Kayak misalnya dia membaca buku aja itu ayahnya menentang gitu. Bermain silat gitu, harusnya terus mengaji gitu. Hal itu diceritakan di apa namanya di part pertama gitu. Dan apa namanya ketika saya masuk Haji Rasul itu sudah tua ya. Udah mulai masuk usia tua. Ada beberapa konflik di situ sampai akhirnya dia berdamai lagi. Nggak sulit sih karena memang
Mas Doni Damara juga orangnya sangat ini banget gitu, dari reading memang wah udah dia intens banget gitu. Intens banget, benar-benar ngulik banget gitu. Padahal itu lebih susah ini ya, nyari referensinya lebih Lebih susah susah dia lagi, ya, lebih susah lagi. daripada Vino Bastian. Iya. Kalau dari keluarga kan taunya cuma dia orangnya keras, Betul. galak. Oh. Pokoknya tauhidnya luar biasa. Iya. Semua, Haji Rasulnya wah itu hebat Bagus sekali banget. Mas Doni. Sampai kemarin menang kan festival film wartawan Iya, kalau nggak salah iya, dia menang keren dia gitu. ya. Buat saya semuanya apa namanya luar biasa sih. Bella juga, nanti juga di part 1 ada Reza sebagai host Cokro Iya, iya, Foto. Terus Orang ada yang pertama kali ditemui di Jawa. iya. Karena Demi dia mau Hamka. tahu aja saya berapa hebat, ternyata memang benar hebat. Terus ada Pretty Moti yang sebagai Pretty Moti juga. Haji Agus Salim. Woi. Pretty Moti itu udah punya, Om Prit itu sudah punya film sendiri ya, Agus Salim kan? Iya. Dan dia di sini sebagai Agus Salim. Cokro pun udah punya filmnya sendiri, jadi kayak cross universe ya. Iya. Nyambung gitu. Apa namanya, Anjasmara pun, Mas Anjas pun sudah pernah ada beberapa film dan seri tentang Soekarno-nya Iya, gitu. betul. Jadi memang ini kayak universe-nya hero Indonesia. Oh, Marvel ya, Pahlawan, Marvelnya Indonesia. national nih. hero Apa universe Avenger-nya nih? gitu. Masih Avenger-nya Indonesia nih. Iya, menarik sih. Jadi kolosal, bintang-bintang besar semua, wajar kalau besar ongkos produksinya. Uni, saya ingat Uni, sekalipun hanya sampai kelas 6 SD, apa yang Uni ingat dari sosoknya Hamka? Ini aku belum pernah cerita. Tadi malam ingat. Sebelum meninggal dia tuh bilang sama Minong gini, nanti Lebaran kita ke tempat presiden. Dia kan selalu open house kan Presiden Soeharto. Minong bener ya Bu, aku diajak ya gitu. Itu Iya. ucapan terima kasihnya Hamka ya? Enggak, kita mau apa sih Mau open mengundang. house presiden. Nambu kan selalu datang. Oh. Kalau Presiden Soeharto Lebaran itu open house. Bu, Minong ikut ya Bu. Iya, kita ke tempat presiden nanti gitu. Nggak lama minggu sebelum Ramadan kan dia sakit, terus masuk rumah sakit. 2 minggu sebelum Lebaran di rumah sakit seminggu dia meninggal. Padahal Minong udah bilang sama Nambo, Bu nanti kita ke rumah Pas Ramadan ya? Ramadan. Jumat terakhir sebelum Lebaran, minggu ketiga Ramadan, hari Jumat. Bu, nanti kita ke rumah presiden ya Bu. Jadi katanya, tapi nggak bilang apa gitu, enggak, cuman iya gitu aja kan. Udah hafal Al-Qari'ah katanya. Itu waktu mau masuk rumah sakit tuh, udah nanti Minong setoran. Aku kan selalu setoran sama dia. Sampai terakhir nggak jadi ke tempat presiden, tapi aku sesali gitu. Namun meninggal, kita 1 minggu di rumah sakit nungguin dia, nggak pulang-pulang. Setiap masuk, Bo ke rumah presiden ya Bo, gitu kita bisikin. Dia kan udah nggak sadar aja Mas Kin. Itu Tapi perawat dari komunikasi itu masih bisa? nggak ada, kan dia kan bisa. udah pasang selang itu. Oh. Dia tuh masih gini nih, kan minta diwuduin sama ibu karena dia mau sholat. Yeah. Udah nggak sadar pun dia tahu kapan dia harus sholat, dia tangannya gini nih. Jadi udah nggak sadar pun dia ingat waktu sholat. Subuh, zuhur, asar, padahal udah nggak sadar. Kan Pertamina itu kan gedung tinggi, Iya, emang betul. kedengaran suara azan. Dia selalu minta di tayamumin, dia mau sholat. Sampai terakhir tuh yang kita dengar cuman Allah sampai terakhir. Jadi aku tuh penyesalannya cuman itu, Al-Qari'ah nggak sempet di Iya, storyin sama nggak jadi ke rumah Presiden Soeharto itu tuh. Tapi saat sehat Uni? Saat sehat dia itu seorang kakek yang luar biasa. Bu Minong mau diajak ke Ancol. Jalan-jalan ke Ancol berenang. Nggak diam lah pai ke Ancol. Kecuali ya beko betis Minong, anak pedusing, kelihatan nanti betisnya, ketiaknya, kita anak perempuan. Tapi kan pengen berenang, nangis, si Cubi dia nama ibu, nggak boleh ikut. Nanti kita minum es pokat ke Blok M, restoran Jaya, zaman dulu, di Blok M Lawai. Udah, cuman itu aja pujukannya, benar-benar minum es alpokat ke Blok M gitu. Pokoknya dia tuh luar biasa, pulang sama cucunya sayang banget. Pulang dari luar negeri selalu sedia coklat. Permen juga ya? Permen, di kantong jasnya. Padahal permennya juga permen dari Pesawat. Tapi cucunya udah bahagia banget itu. Dan setiap ke luar negeri bikinin kita postcard. Oh. Kita selalu dikirimin postcard untuk cucu Kulis dan Minong. Padahal nanti pulang juga ya? Padahal pulang juga. Dikirimnya dari Iran, dari Tawau, dari bawa bendera, dari Amerika. Kayak gitu, karena Bu nanti bawa bendera ya Bu. Sampai di kedutaan, tolong cari bendera buat cucu saya
itu dulu supaya orang inget gitu. Itulah kenangan yang nggak Minong lupain gitu ya. Itu barang-barangnya masih ada, Bang? Ada Hari ini, sebagian, sampai hari ini. ada aja. Tongkatnya masih ada Tongkatnya kemarin. masih ada. Besok mau dibawain lagi. Kemarin kita sempat dipinjemin di apa namanya waktu yang pas pertama tuh. Pertama, besok mau dibawain lagi. Enggak lah ya. Nggak usah lah. Ada masih di museum banyak di Maninjau. Meninjau. Oh, di Maninjau ada museumnya berarti ya? Ada museum. Oke. Ada tuh pantunnya tuh, tapi pantunnya Soekarno ke Hamka tuh. Kalau makan antar lupa. Saya lupa, tapi bahasanya tuh dapat aja tuh. Maksudnya kalau mau ke Minang ya harus mampir Maninjau. Harus kalau makan suruh lupa Nanti kita cari. Aku juga baru tahu tuh. Tapi memang dulu Presiden Soekarno tuh memang sering dijamu makan di rumahnya Bung Karno ya. Iya, sering enggak. Presiden Soekarno sering dijamu di makan rumahnya Hamka. Yang masak itu Siti Raham. Oke. Jadi sering makan siang di situ, diajak ke situ gitu. Ya, nanti kalau misalnya adegan yang nggak dipotong mungkin masih ada. Ada ya. Kalau nggak dipotong ya. Jadi persahabatannya tetap akan dijelaskan sampai akhirnya nanti memang ada nggak itu nanti kira-kira Mas Vino ketika tapi nanti ini Spoiler ya. Spoiler ya. Pokoknya sebetulnya persahabatan digambarkan persahabatan beliau ini tapi mungkin tidak detail. Iya, iya. Karena kan Hamka pergerakan Hamka ini perjuangan Hamka tidak selalu bersinggungan dengan Soekarno gitu kan. Apa namanya apalagi ketika pas sudah sampai di Jakarta membangun Al-Azhar, Hamka punya satu perjuangan lagi yang lain gitu, dan apa namanya konflik antara beliau dengan politikus pada saat itu tuh memang complicated gitu sebenarnya. Sampai di tahanan itu iya, ada ya. Ada. Tapi mudah-mudahan tapi nggak usah khawatir, maksud saya film ini bukan menjadi film yang berat gitu. Bahkan saya rasa ini tidak seberat yang pertama justru. Tidak seberat yang pertama. Kalau yang pertama kan masih memang ya begitu jalannya. Yang kedua itu lebih complicated tapi mungkin tidak seberat yang pertama. Makanya beri title itu Hamka dan Siti Raham. Karena mungkin love story-nya akan lebih dikuatkan. Biar menginspirasi bukan cuma karakter Hamkanya tapi untuk perempuan-perempuan. Karena Hamka ini kan benar-benar yang sangat menghargai banget sosok perempuan. Ya, bahkan dia membuat sebuah buku apa namanya Perempuan di Mata Hamka gitu kan. Dan itu luar biasa banget kalau kita baca buku itu luar biasa banget gitu. Sampai istri saya suruh baca gitu karena itu luar biasa banget. Gimana dia menjelaskan syariat Islam tentang perempuan tapi dengan cara yang adem dan bisa dibaca bukan cuma hanya orang Muslim. Itu sih yang menarik buat saya gitu. Kedudukan perempuan dalam Islam. Kedudukan perempuan dalam Islam. Ini Mas Fajar nanti kemarin bisa dicoba katanya Mas Fajar. Siti Raham harus jadi spin-off, nih menarik nih seperti betul. Film Hamka. Jadi ya sosoknya Siti Raham dimunculkan gitu loh. Jadi nanti Hamka yang mendukung Siti Raham barangkali. Saya rasa mungkin perjuangan para pahlawan kita, istri-istri beliau, ya nggak cuma Hamka juga pasti seperti itu ya. Tapi kan jarang diangkat gitu. Mungkin keberadaan Siti Raham di film Hamka dan Siti Raham ini sekaligus menggambarkan bahwa pejuang-pejuang yang lainnya pun juga punya istri yang setangguh ini. Cuman memang belum ada kesempatan untuk menceritakannya gitu. Akhirnya lewat Hamka dan Siti Raham ini kita ambil salah satu contoh untuk bisa menginspirasi yang lainnya gitu. Bahwa ketika saya jadi ingat ketika B.J. Habibie kehilangan istrinya. Ya barangkali seperti itulah ketika Budi Hamka kehilangan Siti Raham. Betul. Tadi waktu naik ini juga ini Mas Vino, setiap kali turun di stasiun Tanah Abang itu saya selalu ingat ada ceritanya Bung Karno melepas kepergian Budi Hamka untuk pulang ke Sumatera Barat di stasiun Tanah Abang. Jadi ada ceritanya. Jadi selain ayahnya, Haji Rasul, ternyata tiba-tiba Soekarno meluangkan waktunya yang awalnya bilangnya nggak bisa, ternyata bisa. ikut mengantarkan
mengantarkan kereta yang dinaiki sama Hamka, termasuk menyolatkan jenazahnya Soekarno adalah Buya Hamka. Dan dulu kan perangnya itu perangnya itu lewat gagasan ya. Jadi kalau si A mengkritik si B dengan tulisan, nanti dibalik lagi dengan tulisan gitu. Oh apa namanya luar biasa banget. Tapi ketika mereka ketemu, mereka nggak se apa yang kita lihat itu gitu. Kayak seperti Mas Kin bilang dia mengantar nanti betul. Bahkan dia kadang misalnya dia lagi Bung Karno lagi ada kegiatan di mana dia pulang di rumah masak apa katanya, di rumah masak apa gitu. Oh, masak sini, masak dan paling suka dibikinin rendang sama Uni Raham gitu, sama Siti Raham gitu. Jadi itu memang ada gitu. Tapi mungkin di film ini kita tidak menceritakan sedetail itu. Tapi penggambaran bahwa mereka sebagai sahabat pasang surutnya itu tetap ada. Apalagi ideologi pandangan politik mereka itu kan berbeda gitu kan. Mereka pasti berbenturan itu sudah sangat pasti. Apalagi pada tahun-tahun itu partai politik baru mulai bermunculan kan dengan idealismenya masing-masing gitu. Itu sebenarnya yang apa namanya yang membedakan Soekarno dengan bahkan dengan Hatta, dengan Hatta itu kan ininya Hatta, Natsir, Hamka, ya kan, Soekarno dengan ininya memang mereka bertentangan secara ini, tapi mereka tujuannya sama gitu untuk Indonesia, ya, untuk kebaikan Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Itu sebenarnya masuk penjelasan sebenarnya gara-gara tulisannya Bung Hatta sebenarnya. Bung Hatta dan ada beberapa fitnah subversifnya dia gitu. Nah menariknya Sobat TK, tanpa disengaja ketika Mas Vino menerima tawaran peran Hamka ini, ternyata ada kisah personalnya gitu loh dengan Hamka ketika ibunya Mas Vino Islamkan sama Hamka. Ya. Ada pesan untuk calon penonton film Hamka dan Siti Raham volume kedua, Mas Vino? Buat saya sebenarnya ini sebuah film yang indah ya Uni ya. Ini sebuah film yang indah gitu. Film yang menggambarkan sebuah perjuangan cinta gitu, kesolehan seorang manusia. Keteguhan perjuangan antara suami dan istri di masa-masa sesulit apapun gitu, yang apa namanya yang dirangkum dalam sebuah film berjudul Hamka dan Siti Raham. Jadi buat teman-teman semua yang ingin mencari inspirasi tentang bagaimana hubungan antara suami istri, berjuang untuk bangsa dan negara, dan untuk ya siapa tahu bisa tergugah keimanannya, ketakwaannya gitu, bisa menonton film ini gitu. Jadi film ini tuh bukan hanya film biopik yang menggambarkan perjuangan yang belajar sejarah enggak kok. Jadi kita dari awal memang pengen film ini hanya khususnya untuk menghibur sih, untuk menghibur teman-teman semua. Kalaupun ada sisi-sisi sejarah yang bisa diambil, monggo silakan. Tapi paling enggak dari film ini buat saya pribadi itu bisa menginspirasi kita bahwa ternyata sampai kapanpun ya kita harus tetap belajar, kita harus tetap berjuang, dan apapun harus kita lakukan bukan cuma untuk diri sendiri gitu, tapi hidup kita itu bermanfaat untuk orang banyak. Ya, betul. Itu sih yang paling penting sih. Uni? Udah diwakilkan. Itu udah menjawab semua. Pokoknya rencananya Falcon Pictures dan Star Vision akan menggelar gala premier film Hamka dan Siti Raham volume kedua di 30 kota seluruh Indonesia. Mungkin itu bonus kali dari film pertama. Dengar udah dibeli dengan gitu, mungkin dikasih bonus lebih banyak. Karena Buya Hamka volume pertama masuk salah satu film box office Indonesia di tahun 2023. Mudah-mudahan nanti juga banyak penontonnya. Mudah-mudahan rame-rame pada nonton kisahnya Hamka, dan semoga tidak hanya di 30 kota Mas Vino, tapi juga sampai ke pelosok-pelosok negeri. Jadi buat teman-teman semua, buat yang ingin nonton film Buya Hamka yang tidak ada di 30 kota itu, jadi sudah ada di di pamfletnya itu nomor telepon, bisa WhatsApp. Karena rencananya Falcon pun akan memutarkan di tempat-tempat daerah kalian yang tidak di bioskopnya. Jadi akan diputar mungkin saya nggak tahu layar tancap atau apa gitu, karena memang
sayang sekali kalau misalnya film ini hanya ditonton oleh sedikit orang Iya, gitu. Mudah-mudahan bisa banyak penontonnya. Kalaupun di tempat kalian tidak ada bioskop, insya Allah akan didatangkan oleh dari tim Falcon. Oke. Jangan lupa nanti kalau pengen nonton kisahnya Buya Hamka bisa hubungi Falcon Pictures dan Star Vision. Terima kasih Terima Vino, kasih, Mas Ken. Bastian dan Uni Minong sudah mampir ke pameran. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Jangan lupa pokoknya tonton terus episode-episode Kinari yang lain karena menghasilkan narasumber yang luar biasa ya. Cuan. Soalnya pertanyaannya selalu luar biasa. Kamu kalau kesini tuh agak ngeri sedap. Banyak sebenarnya cerita ya soal Beda Hamka. dari yang lain. belum soal satu-satu lawan mainnya masih beliau banyak. di Hamka ini aktor aktris luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, Mas Gen. Sehat Terima kasih. selalu. Ditunggu karya berikutnya. Amin. Terima kasih Sobat DK dan Vinors sudah nonton tayang ini. Tetap sehat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Bye. Jangan lupa subscribe ya.